Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh dapat menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita boleh dapat menikmati hadirat Tuhan kembali pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mengajar kita tentang apa sebenarnya hal yang terpenting di dalam hidup. Apa sebenarnya pencapaian yang terbesar di dalam hidup? Ketika COVID-19 melanda, kita melihat bahkan dunia sempat hampir kolaps. Semua yang ada di dunia ini tidak sanggup untuk menghadapi COVID-19 pada awal-awalnya. Uang kita nggak punya arti, pengetahuan kita nggak dapat menolong banyak, kekayaan kita, semua hal, teknologi kita tidak dapat menolong banyak. Tapi puji Tuhan, hari-hari ini mereka mulai bisa menemukan cara-cara untuk menolongi secara kesehatan, secara medis lewat obat-obat, vaksin yang ditemukan. Tapi kita sempat berada pada satu kondisi bahwa uang kita nggak ada artinya, kekayaan kita semua nggak bisa menolong. Bapak Ibu Saudara, ini baru contoh kecil ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti. Apakah ada pandemi yang bisa lebih parah dari ini. Tapi memang di Alkitab dikatakan akan ada hal yang bisa lebih parah yang akan terjadi. Penyakit sampar yang akan melanda. Berapa hari lalu di Turki dan Yunani, gempa berkekuatan kurang lebih 7 skala Richter. Menghancurkan gedung-gedung. Mereka punya fasilitas lebih bagus. Mereka punya keuangan lebih bagus dan semuanya. Teknologi lebih bagus. Tapi tetap saja gedung-gedungnya bisa hancur, luluh lantak. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang terjadi hari-hari ini mengajar kita apa sih sebenarnya pencapaian terbesar kita di dalam hidup. Mari kita mulai alihkan kepada pengertian yang benar. Ternyata pencapaian terbesar di dalam hidup bukan soal posisi, karir, prestasi, jabatan. Bukan soal kekayaan, harta, deposit. Tapi pencapaian terbesar dalam hidup adalah kalau kita bisa serupa dengan Kristus. Itu adalah hal yang paling besar dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus. Alkitab tidak mengabaikan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, Bapa di surga tahu kita membutuhkan semua itu. Hal-hal yang ada di dunia ini. Karena Bapa di surga tahu, maka sebelum manusia diciptakan, Alkitab berkata Tuhan jadikan dulu semuanya. Segala fasilitas yang dibutuhkan untuk manusia bisa hidup. Tuhan siapkan Taman Eden. Tuhan siapkan binatang-binatang. Tuhan siapkan tumbuhan-tumbuhan. Tuhan siapkan alam jagat raya ini. Semua hal yang dibutuhkan untuk manusia menjalani hidup di dunia ini. Tetapi itu bertujuan untuk menolong kita, kalau menurut Alkitab, supaya kita bisa cari kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Jadi itu bertujuan untuk manusia rohani kita bisa bertumbuh di dunia ini. Segala fasilitas itu kita perlukan untuk kita bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita mencapai pencapaian, meraih pencapaian terbesar di dalam hidup kita. Karena itu pada beberapa waktu belakangan ini saya ingin fokus untuk membangun jemaat Hope kepada keserupaan dengan Kristus. Membangun jemaat Hope menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang sempurna. Jemaat yang kemudian tidak bercacat, celah, kerut, atau noda. Itulah pencapaian terbesar kita sebenarnya. Bagaimana kita bertumbuh dalam tingkat
keserupaan dengan Kristus. Karena itu pada pagi hari ini khotbah saya judulnya adalah hidup seperti Yesus. Sekali lagi, hidup seperti Yesus. Ini dasar firman Tuhannya. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Alkitab berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Siapapun kita, kalau kita berkata bahwa kita ada di dalam Dia, atau bahasa sederhananya, kita sudah menerima Yesus. Yang lebih sederhana lagi, kita orang Kristen. Kalau kita berkata bahwa kita orang Kristen, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang mengatakan bahwa dia tinggal di dalam Allah, dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Ini Alkitab berkata. Kalau kita berkata bahwa kita di dalam Allah, kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ini dikatakan wajib loh. Ya, wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, itu dikatakan ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Jadi, apa yang pernah Yesus lewati, itu harus kita lewati. Apa yang pernah Yesus alami, itu harus kita alami. Apa yang Yesus lakukan, itu harus kita lakukan. Jejak. Jadi kita tinggal mengikuti jejak. Yesus, waktu dia ada di dunia ini, dia sudah meninggalkan jejak-jejaknya. Nah, kita tinggal jalan. Ikuti jejak-jejak tersebut. Makanya Ibrani bilang, di Ibrani 12, kita harus arahkan mata kita kepada Kristus. Yang memimpin kita dalam iman. Jadi kita lihat Yesus. Sehingga kita bisa ikuti jejak-jejak yang dia sudah buat selama hidup di muka bumi ini. Pertanyaannya adalah, kenapa kita wajib hidup seperti Yesus? Kenapa kita harus hidup seperti Yesus? Yang pertama adalah karena kita ciptaan baru. Kita bukan manusia lama lagi. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, tadi kan kita bilang, kalau kita mengaku kita ada dalam Kristus, Kristus dalam kita, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Kenapa? Karena siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus melihat bahwa dulu memang hidup kita berdosa, dulu memang hidup kita rusak, dulu memang hidup kita hancur. Tetapi sekarang, setelah kita percaya kepada Yesus, kita harus sadar bahwa sekarang kita adalah ciptaan yang baru. Manusia lama kita sudah nggak ada. Kita dilahirkan dari Allah, dari benih Allah. Kita harus sadar bahwa kita dilahirkan dari benih Allah, ciptaan baru. Kemudian yang kedua, Galatia 2 ayat 20 berkata, hidup kita bukan kita lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Yang kedua, hidup kita bukan kita lagi. Kalau kita masih berpikir hidup kita yang lama, kita belum ciptaan baru, kita nggak bisa mengikuti jejak-jejaknya Yesus. Karena hanya orang yang sudah memiliki Kristus di dalam hati, yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah ciptaan baru, yang sadar bahwa hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang ada dalam dia, yang bisa jalan di jalan yang sudah dilewati Yesus, yang bisa menjejakkan kaki di jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Yesus. Jadi ini dua alasan utama
Kenapa kita wajib hidup seperti Yesus? Kenapa kita harus ikut jejak-jejak yang Yesus tinggalkan waktu dia ada di bumi ini? Karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Kita bukan manusia lama lagi. Dan sekarang hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup dalam kita. Nah sekarang saya akan jelaskan lebih dalam bagaimana caranya supaya kita wajib hidup seperti Yesus itu. Bagaimana caranya hidup seperti Yesus? Yang pertama adalah sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri, pikul salib. Matius 16 ayat 24, firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, perhatikan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Kalau kita mengaku kita orang Kristen, kalau kita mengaku kita pengikut Kristus, dua hal ini gak boleh hilang dalam hidup kita. Menyangkal diri dan memikul salib. Kenapa kita harus menyangkal diri? Kenapa kita harus memikul salib? Karena kita harus sadar, walaupun kita sudah ciptaan baru, pertama, kita masih hidup dalam tubuh fisik ini. Tubuh fisik kita tidak menjadi baru. Ciptaan baru bukan berarti tubuh fisik kita jadi baru. Yang saya yang pendek ini tiba-tiba jadi lebih tinggi gitu Bapak Ibu Saudara. Nah ciptaan baru tetap aja sama. Kemudian kedua kita harus sadar bahwa kita masih hidup di dunia ini yang banyak sekali godaan-godaan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita tidak menyangkal diri dari semua keinginan, dari semua cobaan, dari semua godaan, maka kita nggak akan bisa hidup seperti Yesus. Jadi kalau mau hidup seperti Yesus ada namanya penyangkalan diri. Penyangkalan diri, menyangkali apa yang menjadi keinginan-keinginan daging kita. Menyangkali apa yang menjadi keinginan-keinginan duniawi kita. Nah sekarang sulit sekali untuk orang hidup dalam penyangkalan diri. Kenapa? Karena begitu banyak sekali tawaran-tawaran duniawi hari-hari ini. Dengan kemajuan teknologi menawarkan banyak hal, keinginan-keinginan yang membuat kita bisa nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Banyak hal yang bisa menina-bobokkan kita, banyak hal yang bisa memanjakan kita, yang kemudian membuat manusia rohani kita nggak bertumbuh. Kenapa? Ada banyak sekali kesenangan-kesenangan hidup. Dan Alkitab berkata kenapa benih itu nggak bisa bertumbuh? Karena kesenangan hidup. Salah satunya. Jadi ada banyak sekali kesenangan hidup yang ditawarkan oleh dunia hari ini. Dan orang lebih memilih sesuatu yang menyenangkan secara daging. Jadi saya ingin mengajarkan pada Bapak Ibu Saudara, pandemi COVID-19 ini mengajar kita untuk mulai melihat apa hal-hal yang tidak utama, kemudian kita mulai latih untuk menyangkalnya. Bapak Ibu Saudara, ketika baru pertama kali pandemi, kenapa kita bisa tidak jalan-jalan kemana-mana? Kenapa kita bisa hanya tinggal di rumah, stay di rumah? Sampai dikatakan yang disebut pahlawan bangsa itu adalah mereka yang berbaring. Kenapa kita tahan di rumah berbulan-bulan? Kenapa kita tahan di dalam kamar berbulan-bulan? Nah sekarang, waktu mulai bebas lagi, orang mulai pergi lagi kemana-mana. Jadi sudah menunjukkan sebenarnya bahwa kita bisa. Tapi karena kita nggak mau menyangkal diri. Hanya karena ada ancaman COVID-19 kita nggak keluar. Kita nggak ke mall, kita nggak liburan, kita nggak pergi ke tempat-tempat wisata, kita nggak dugem. Kenapa? Karena ada ancaman COVID-19. Nah sekarang ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar sesuatu yang bisa membinasakan tubuh fisik kita. Ada sesuatu yang jauh lebih penting menyangkut kehidupan kekekalan.
Masa kita tidak bisa menyangkal diri untuk sesuatu yang kekal di dunia ini? Kita tahu 70-80 tahun. Sekarang banyak orang bilang bisa hidup sampai 120 tahun. Oke, 120 tahun. Tapi setelah itu kita harus hidup di dalam kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Jadi selama beberapa waktu ini COVID-19 mengajarkan kita bahwa sebenarnya kita bisa kalau kita mau. Tapi karena kita nggak mau menyangkal diri kita, maka kemudian kita bisa dikalahkan oleh kesenangan hidup hari-hari ini. Orang lebih takut dengan kematian fisik daripada mereka mati kekal selama-lamanya di api neraka. Itu sebenarnya yang lebih berbahaya di dalam hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus sangkal diri dan kedua, pikul salib. Kalau sangkal diri adalah sesuatu yang merupakan kesenangan kita, keinginan kita yang ada di dalam, yang harus kita lawan. Tapi kalau pikul salib, itu bicara tentang sesuatu yang dari luar, yang harus kita tanggung. Nah, untuk jadi orang Kristen, salah satu jejak yang Yesus tinggalkan di dunia ini adalah jejak pikul salib. Bukan sekedar jejak pikul salib, tapi dia mati tergantung di kayu salib. Nah, kita tidak bisa jadi orang Kristen tanpa salib. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa jadi orang Kristen tanpa salib. Dan itu bukan sekedar kalung, itu bukan sekedar logo, itu bukan sekedar lambang. Tapi salib adalah bagian dari kehidupan kekristenan. Dan Alkitab sudah bilang, yang mau ikut diri saya, sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Jadi tidak ada kekristenan tanpa salib. Kekristenan itu berawal dari salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka kita bisa diselamatkan. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi serupa Dia, hidup kita pun harus siap untuk pikul salib. Salib inilah yang kemudian mengubah kita. Salib inilah kemudian yang membuat manusia-manusia lama kita dibinasakan. Yang kedua adalah matikan segala sesuatu yang duniawi. Kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada keinginan-keinginan duniawi dalam hidup kita. Keinginan-keinginan dosa dalam hidup kita. Kita nggak bisa bantai itu. Selama kita hidup di dunia ini, siapapun Bapak Ibu Saudara, serohani apapun Bapak Ibu Saudara, setinggi apapun gelar teologi kita, berapa banyak pun kita sudah baca Alkitab, berapa kali kita sudah baca Alkitab, itu tidak berarti bahwa hal-hal duniawi, hal-hal dosa, itu tidak berjuang di dalam diri kita yang fana ini. Alkitab bilang, matikan segala sesuatu dalam dirimu, segala sesuatu yang duniawi. Apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakaan, atau yang sama dengan penyembahan berhala. Selanjutnya, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Terus, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kita lakukan karena kita hidup di dalamnya. Nah sekarang kan kita udah keluar. Kita udah hidup dalam Yesus. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi Alkitab berkata, matikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak matikan segala sesuatu yang dosa ini, yang duniawi ini, maka Dia sebaliknya akan mematikan kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, waktu kita berhadapan dengan musuh, cuma ada dua. Kita yang bunuh dia, atau musuh yang bunuh kita. Waktu kita berhadapan dengan hal-hal yang duniawi,
Waktu kita berhadapan dengan hal-hal yang daging, hal-hal yang dosa, cuma ada dua. Hal duniawi itu yang akan mematikan kita, atau kita akan mematikan dia. Hal daging itu yang akan mematikan kita, atau kita yang akan mematikan dia. Hal dosa itu yang akan mematikan kita, atau kita yang akan mematikan dia. Kalau kita ingin hidup selamanya bersama dengan Kristus, maka kita harus mematikan hal-hal duniawi itu. Hal-hal daging dan hal-hal dosa itu. Kalau kita membiarkan, maka cepat atau lambat dia akan mematikan kita. Cepat atau lambat dia akan membunuh dan membinasakan kita. Makanya tidak ada daerah netral dan tidak ada gencatan senjata melawan dosa. Tidak ada gencatan senjata melawan iblis. Itu sebabnya kenapa kita harus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kalau ada hal kecil saja dosa tetap kita biarkan dalam hidup kita. Segala sesuatu itu sifatnya bertumbuh. Rohani sifatnya bertumbuh. Duniawi juga sifat bertumbuh. Kekudusan itu bertumbuh. Kenajisan dosa itu juga bertumbuh. Walaupun itu mungkin cuma dosa yang kecil. Kalau kita nggak bereskan, kalau kita nggak matikan, dia akan terus bertumbuh, bertumbuh. Menjadi benalu dalam hidup kita. Akhirnya dia akan memakan banyak sekali makanan rohani kita. Banyak sekali pengurapan kita. Dia makan. Sampai kemudian kita habis pengurapan. Kita habis kekuatan rohani kita. Karena hal dosa itu semakin besar dan menyerap semuanya. Akhirnya kita bisa murtad. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Itu pentingnya kita mematikan. Dan bagaimana caranya kita mematikan? Roma 8 ayat 13 berkata, oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, Roma 8 ayat 13 berkata, kita mematikan segala sesuatu yang duniawi. Bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus. Kita bisa memastikan segala sesuatu yang duniawi. Roma 8 ayat 13, Bapak Ibu sudah bisa baca di rumah. Kemudian yang ketiga, terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus diperbaharui. Kita baca lanjut Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Tapi jangan berhenti sudah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Nah, manusia baru yang kita kenakan ini harus terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Harus terus-menerus diperbarui. Dan bagaimana caranya kita diperbarui? Menurut Roma 12 ayat 2, dengan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 23, diperbarui dalam roh dan pikiran. Dalam roh, dalam pikiran. Oleh apa? Oleh firman dan oleh Roh Kudus. Di Roma 12 ayat 2 saya sebutkan tadi. Kita diperbaharui. Terus menerus pembaharuan budi kita. Makanya saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak belajar mematikan segala sesuatu yang duniawi, kita tidak belajar menyangkal diri, kita tidak belajar memikul salib, kita tidak akan punya waktu untuk memperbarui pikiran kita dan roh kita. Kenapa? Untuk bisa memperbarui pikiran dan roh, itu butuh saat tenang di hadirat Tuhan. Alkitab bilang, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Waktu kita bisa tenang, waktu kita bisa menanti-nantikan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Waktu kita bisa mendengar suara Tuhan, maka kita akan bisa diubahkan hidup kita. Saya beritahu, logos ini, firman yang tertulis ini tidak bisa mengubah hidup kita. Apa yang bisa mengubah kita? Logos yang dijadikan rema oleh Tuhan. Bagaimana logos bisa menjadi rema? Ketika Roh Kudus mengurapi firman-Nya, bekerja dan berbicara dalam kita. Itulah firman yang kemudian menjadi rema. Bapak Ibu sudah berkali-kali bisa baca Alkitab. Itu nggak akan mengubah. Karena ini hanya huruf-huruf biasa. Tapi waktu ada pengurapan Tuhan di dalamnya,
Waktu ada hubungan dengan Tuhan, hidup kita terhubung dengan Tuhan, maka tulisan-tulisan ini akan menjadi hidup, menjadi rema, dan mengubahkan kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, apa tantangan terbesar kita? Untuk kita bisa tenang, menanti-nantikan. Hari-hari ini musuh terbesar dari manusia adalah tidak bisa tenang. Tidak bisa menunggu. Manusia serba cepat sekarang. Nggak bisa nunggu. Nah, sementara untuk kita bisa dibaharui, itu kita harus menanti-nantikan Tuhan. Menunggu-nunggu Tuhan untuk dia berbicara kepada kita. Nah, supaya kita bisa menunggu dan menantikan Tuhan bicara, kita harus tenang dari semua aktivitas. Sekarang gimana orang bisa tenang? Bahkan ketika lagi ibadah saja mereka main game. Ketika lagi doa aja, lagi dengar firman Tuhan aja, mereka sibuk dengan YouTube. Manusia gak bisa tenang hari-hari ini. Saya harus beritahu, inilah pekerjaan iblis hari-hari ini. Orang mati hari-hari ini kalau gak ada internet. Orang masuk rumah sakit jiwa hari-hari ini kalau wifi mati. Kalau nggak ada jaringan, semuanya sakit. Kepalanya sakit, jantungnya sakit, semuanya jadi sakit. Kita nggak bisa tenang hari-hari ini. Kita bisa lihat itu. Orang bisa tenang kelihatan, tidak bergerak, tidak ngapain, tapi sambil megang handphone, sambil megang gadget. Dan inilah tantangan terbesar hari-hari ini, untuk orang bisa tenang dan menanti-nantikan. Bapak Ibu Saudara lihat, ketika ada suami-suami menunggu istri yang lagi belanja di mall, yang dilakukan suami-suami apa? Handphonenya. Setiap ada waktu kosong, setiap ada waktu luang, sekarang orang bisa menanti, bisa ngantri, nggak masalah. Selama dia bisa pegang gadget. Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam dia ngantri, nggak masalah sambil dia main gadget. Kita nggak bisa tenang di hadirat Tuhan pada hari-hari ini. Anak-anak kita sudah dibesarkan dengan gadget. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita sudah dibesarkan dengan gadget. Kalau ingin, ini kebalik sekarang. Kalau kita ingin bikin tenang anak kita, kasih gadgetnya, dia akan diam. Betul, dia diam. Pikirannya nggak bisa diam. Padahal kalau kita ingin dengar suara Tuhan, pikiran kita harus bisa diam. Pikiran kita harus bisa tenang. Sekarang orang nggak bisa tenang. Kenapa orang nggak bisa tenang waktu di dalam ibadah? Karena di dalam pikirannya udah terlalu banyak yang masuk, sehingga waduh, lama banget ini khotbah ini. Lama banget ini ibadah ini. Kapan selesainya? Orang udah kecanduan dengan gadget. Orang udah kecanduan jalan-jalan. Orang udah kecanduan hangout. Itu yang terjadi hari-hari ini. Kecanduan. Sehingga kemudian kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Nah, kalau kita nggak bisa tenang, nggak bisa dengar suara Tuhan, kita nggak bisa dibaharui. Kejadian yang terjadi hari-hari ini selama berapa bulan kita di lockdown, itu sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita supaya kita masuk di kubu pertahanan. Supaya kita bisa berdiam di hadirat Tuhan. Supaya kita bisa tenang di hadirat Tuhan. Kita di-reset ulang. Kita dibangun ulang, kita dibentuk ulang hidup kita, cara berpikir kita, gaya hidup kita, semuanya ditata ulang. Tuhan ingin sebenarnya itu yang kita bisa lakukan. Tapi sebaliknya bukan itu yang terjadi. Nah, kita lihat contoh hidup seperti Yesus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9. Ini contoh hidup seperti Yesus. Jejak-jejak Yesus yang ada dalam firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu? 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 ya.
Saya lihat saya salah kutip kali, 1 Korintus apa 2 Korintus. Kok bisa beda ya ayatnya ya? 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Ada, maaf, saya ada salah kutip di sini. Jadi di bagian firman Tuhan ini ada ayat 7, bukan ayat 9, sorry. Ayat yang ke-7. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Perhatikan saya baca. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Bapak Ibu Saudara, salah satu paham yang sedang berkembang hari-hari ini yang bisa ekstrim, salah adalah persamaan hak. Betul tentang persamaan hak. Bagus. Alkitab juga mengajarkan tidak ada lagi perhambaan, tidak ada lagi perbudakan. Persamaan hak, tidak ada lagi orang budak, orang semua merdeka. Persamaan hak. Tapi kemudian menjadi kebablasan. Sehingga kemudian orang menjadi cenderung menuntut hak mereka. Dan itu benar sebenarnya. Memang itu bagian mereka. Sampai kemudian segala sesuatu, kalau mereka nggak setuju, mereka demo. Kalau mereka nggak setuju, mereka boikot. Lakukan apapun. Supaya keinginan mereka, apa yang mereka inginkan, itu bisa tercapai. Tapi Alkitab bilang begini. Kenapa perkara terjadi di antara kita? Perkara itu melibatkan dua pihak. Ketika salah satu, ketika dua-duanya bersikap yang sama, maka terjadi perkara. Tapi kalau hanya satu, yang satu tidak meresponi, nggak akan terjadi perkara. Tapi bagaimana mereka nggak meresponi? Mereka merasa ini hak kita. Saya diperlakukan nggak adil. Saya dirugikan. Dan manusia udah diajarkan. Itu hak kita. Kita tuntut hak kita. Kita nggak siap diperlakukan nggak adil. Kita nggak siap dirugikan. Hari Jumat kemarin kami pergi ke ada satu kampung kami yang meninggal di daerah, disemayamkan di daerah Cibinong. Tapi sebelumnya kami mampir untuk makan persis di dekat rumah duka. Itu ada saung, ada rumah makan di pinggir danau di Cibinong. Nah, kami pesan makanan. Dan sudah terakhir karena PSBB ini, sehingga restoran itu dibuka, pemesanan makanan terakhir itu jam 9 kalau nggak salah. Last order. Nggak boleh lagi pesan. Dan waktu makanan datang, ada satu makanan yang salah. Istri saya pesan bihun ayam. Bihun siram ayam. Tapi yang datang bihun siram seafood. Nah, ini mungkin cerita yang kita anggap sederhana. Tapi berapa banyak hanya karena makanan kita berantem. Saya minta ganti. Saya tidak mau bayar. Kita jadi kesel. Yang dimakan gak jadi daging tapi jadi penyakit. Karena makan sambil kesel. Makan sambil benci. Makan sambil marah. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Ini hak saya.
Saya nuntut, ini hak saya. Orang saya pesan, Mbak salah tulis. Saya nggak mau tahu. Bapak Ibu Saudara, kita nggak siap ketika kita dirugikan. Ketika kita diperlakukan tidak adil. Di jalan, ketika ada orang yang mencuri jalan kita marah-marah, kita caci maki. Nggak bisa, dia yang melanggar aturan. Nggak bisa, ini jalan saya. Berapa banyak orang kalau bawa mobil, begitu kita lihat ada yang ngambil jalur berlawanan arah, motor misalnya, dia lewatin garis yang merupakan jalur kita, biasanya apa yang kita lakukan? Kita kencengin mobil kita, dan kita nggak mau minggir. Kenapa? Dia salah. Biar dia tahu, dia salah. Kita harus mengajarkan orang tahu aturan. Alasannya sedikit bagus, ngajar orang tahu aturan. Tapi sebenarnya, kitanya yang nggak siap dirugikan. Kita yang nggak siap untuk menderita ketidakadilan. Itu nggak adil. Tapi alasan rohani, kapan lagi kalau kita nggak ajar mereka? Itu beda tipis sebenarnya. Jadi kenapa perkara terjadi, kenapa pertengkaran terjadi? Karena ada hak kita yang dilanggar. Karena ada hal-hal yang tidak adil yang kita alami. Tapi kalau kita ingin seperti Yesus, kita lihat dalam seperti 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 23. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 23. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sekarang, Presiden Jokowi kurang bagus apa? Kurang baik apa? Tapi masih saja orang ngelawan. Bagaimana kalau dia pemimpin yang jahat? Lebih parah lagi. Ayat 19. Terus, ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Perhatikan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bukan perbuatan kita, bukan salah kita. Tapi kita harus tanggung. Seperti tadi yang bikin makanan itu, dia tanggung. Kalau kita minta ganti, dia harus bayar makanannya. Dia harus bayar. Ini kejadian 2 kali loh. Sehari sebelumnya kan libur. Sehari sebelumnya kejadian kami makan lagi di Saung. Tapi ini di Bogor. Ini cuma masalah kecil Bapak Ibu Saudara. Masalah kecil. Mesannya teh tawar, datangnya teh manis. Dan ini nggak bisa dikompromikan. Nggak bisa dikompromikan, kenapa? Karena orang ini keto. Nah, tahu kan kalau keto? Kalau keto nggak mungkin dia bisa minum yang manis. Nggak bisa minum yang manis. Dan ternyata salahnya di mereka. Orang dibilang teh tawar, dia tulisnya teh manis. Nah, seringkali hanya karena masalah minuman antara manis dan tawar, hati kita jadi tawar. Makanan enak jadi hambar. Liburan yang menyenangkan pulang dengan kekecewaan, berantem, bertengkar. Kenapa? Hanya masalah manis dan tawar. Kita lanjutkan ayat yang tadi. 1 Petrus 2 ayat 20 ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Mengapa kita nggak suka dengan kasih karunia Allah ini? Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itu Alkitab bilang, untuk itu kamu dipanggil. Karena Kristus pun, lihat, saya bilang, kita harus ikut jejak Kristus. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu,
dan telah meninggalkan teladan bagimu. Saya suka ini. Supaya kamu mengikuti, saya ingin dengar yang di rumah. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia panggilan kita, untuk itulah kita dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk itu. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, lihat. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, perhatikan, ia tidak mengancam. Saya kasih tahu bos kamu ya, panggil manajernya. Panggil pimpinan restoran sini. Saya ngomong ya, kita ngancam. Tapi Alkitab, tolong masih ditampilkan ayatnya. Alkitab bilang, ia tidak mengancam. Tapi kita bilang, ini hak saya. Kalau saya diam diri, kita dikerjain, pastor. Kita dikadalin, pastor. Lihat Yesus. Dikadalin, dicaci maki. Bukan cuma dikadalin, dibunuh. Dia nggak melawan. Alkitab bilang dia nggak melawan. Dia nggak buka suara. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Dia serahkan semuanya. Itulah jejak yang dia tinggalkan. Nah, hari-hari ini bukan jemaat besar yang diperlukan, bukan gereja besar yang diperlukan. Tapi seberapa dewasa jemaat tersebut. Seberapa keserupaan dengan Kristus bisa keluar dari kehidupan kita. Apa artinya kita punya kekayaan yang banyak? Apa artinya kita punya harta yang banyak, simpanan yang banyak, uang yang banyak? Tapi karakter Kristus nggak ada dalam hidup kita. Kita nggak bawa mati semuanya itu. Tapi karakter Kristus kita bawa sampai ke kekekalan. Makanya itulah panggilan terbesar. Itulah pencapaian terbesar dalam hidup kita. Ketika karakter Kristus itu nyata. Kita nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Kita nggak dendam, kita nggak benci, kita nggak marah. Kita nggak berperkara. Dia berperkara, bermasalah, tapi kemudian kita nggak berespon. Jadi nggak berperkara namanya. Kalau berperkara itu dua-duanya berhadapan. Tapi ini tidak Alkitab bilang tadi. Kenapa? Karena kita diperlakukan tidak adil, kita nggak respon. Sudah diperlakukan tidak adil. Kita dicurangin. Kita mengalami yang tidak baik, kita nggak respon. Itu sama saja dengan yang saya bilang tadi di jalan. Pengemudi ugal-ugalan, tapi kita nggak respon. Kita tenang aja. Maka tidak akan ada perkara yang muncul. Wah, susah pastor jadi orang seperti itu. Kita dirugikan dong. Alkitab bilang, kenapa kita nggak suka mengalami itu? Karena itu kasih karunia. Tadi dibilang itu panggilan. Nah, saya tutup khotbah saya dengan Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Ada beberapa ayat saya tutup. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, perhatikan, dalam segala sesuatu. Sekali lagi, Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Lihat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan berarti segala sesuatu itu Tuhan yang buat. Pandemi COVID-19 ini Tuhan yang buat. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan bekerja. Bukan karena orang jahatin kalian, kita berarti Tuhan yang buat. Bukan. Tapi Tuhan bisa bekerja di tengah orang yang berbuat jahat pada kita. Bukan karena ketidakadilan, bukan berarti setiap ketidakadilan yang kita alami itu Tuhan yang bekerja. Bukan. Tapi di tengah ketidakadilan yang kita alami, Tuhan bisa turut bekerja di situ. Bukan Tuhan yang membuat ketidakadilan itu, tapi lewat ketidakadilan itu Tuhan bisa turut bekerja. Lihat, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia
yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ayat 29. Ini tujuannya. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Perhatikan. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Lihat, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi, lewat kejadian-kejadian yang kita alami, peristiwa-peristiwa yang kita alami, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mengubah kita jadi serupa Kristus. Kalau saudara masih punya sifat pemarah, kalau saudara masih suka sifat pembenci, pendendam, sakit hati, maka perlu ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang akan membereskan sifat itu. Itu bukan perbuatan Allah. Itu perbuatan iblis, perbuatan orang jahat. Tapi ketika ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, yang memancing emosi, kemarahan, kepahitan, kebencian kita, nah Allah turut bekerja untuk menggunakan jadi kebaikan. Waktu kapan? Waktu kita tidak berespon. Waktu kita mengizinkan hidup kita yang sudah lahir baru, sudah ciptaan baru, itu yang muncul. Waktu kita izinkan Roh Kudus yang muncul. Waktu kita izinkan firman Tuhan yang muncul. Jadi waktu kita izinkan Tuhan yang muncul dari hidup kita, itu yang namanya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa kita tidak melihat bahwa setiap masalah, setiap pencobaan, setiap pergumulan yang kita hadapi, itu untuk mendatangkan kebaikan. Suami yang menjengkelkan kita, istri yang membuat kita cepat marah, anak-anak yang membuat kita cepat kesal, tetangga yang membuat kita bisa iri, atasan yang bisa membuat kita kepahitan, rekan kerja yang membuat kita bisa nggak sabaran. Nah, kenapa kita nggak bisa melihat itu? Bahwa itu semua untuk menunjukkan, memunculkan sifat-sifat lama kita, itu dibereskan, sehingga kemudian akan mendatangkan kebaikan. Jadi waktu ada peristiwa-peristiwa tidak baik, peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, saya sebut dengan pencobaan-pencobaan dan ujian yang kita hadapi, di mana setan mencobai kita memakai orang-orang tertentu yang berbuat curang, yang berbuat tidak adil, yang menipu, yang memfitnah, yang berbuat jahat kepada kita. Atau bahkan mungkin yang saya bilang tanpa sengaja, seperti tadi pesanan makanan. Saya rasa dia nggak sengaja. Tanpa sengaja dia salah dari yang mengeluarkan dari yang kita order. Bisa nggak kita tenang? Oh, nggak apa-apa. Bukan, ganti, saya nggak mau tahu. Saya kasih tahu ke istri saya. Saya bilang ke istri saya, minimal ada 3 hal. Pertama, dia harus bayar karena dia yang salah, kita minta ganti. Kedua, dia bisa dimarahin oleh atasannya. Kalau dia bayar tadi, berarti gajinya dipotong. Yang kedua, dia bisa dimarahin, nggak dipromosikan. Atau yang ketiga, dia bisa dipecat. Kalau kita mempertahankan hak kita. Tapi waktu kita rela menderita, orang itu nggak akan dirugikan. Dia nggak akan dipecat, dia nggak akan dimarahin. Kasihan. Kita berbuat baik untuk orang lain. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang sangat penting harus dipelajari oleh Kariho hari ini. Jangan ke hotel, kita nggak bisa nikmati liburan kita di hotel. Hanya karena kesalahan dari pelayan hotel, hanya karena kesalahan resepsionis. Saya nggak mau tahu. Saya sudah telepon, saya sudah pesan, saya sudah minta ini, kenapa saya dapat yang ini? Ini hak saya dong.
Banyak orang gak rela kehilangan haknya dia. Yesus rela kehilangan haknya. Kesetaraannya dengan Allah. Saya mau taruh di mana muka saya? Ya Bapak Ibu Saudara, muka ya taruh di muka, gak mungkin di belakang. Bapak Ibu Saudara gak perlu tanya, saya mau taruh di mana muka saya? Muka tetap di mana? Di sini, gak akan pindah ke belakang. Saya mau taruh di mana harga diri saya? Lah, kita gak ada harga diri. Kalau orang masih pakai harga diri, saya mau beritahu, sangat rendah. Kenapa? Karena harga kita adalah Kristus. Kalau kita pertahankan harga diri kita, kalah jauh. Alkitab bilang kita sangat berharga. Kenapa? Harga kita itu sangat mahal. Seharga darah Yesus sendiri. Kenapa kita masih bilang harga diri saya, harga diri? Lah, kita nggak punya harga diri, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Harga kita jauh lebih tinggi dari harga diri kita. Yesus, dia yang menanggung kita. Dia yang menggantikan kita. Jadi kalau orang injak-injak kita udah gak punya harga diri. Harga kita Yesus. Jadi gak peduli ketika orang harus nginjak-injak kita. Sabar Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 14, 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Pastor, tapi saya udah gak kuat, Pastor. Aduh, Pastor sih gak ngalami. Saya udah gak kuat, Pastor. Alkitab bilang, pencobaan kita 1 Korintus 10 ayat 13 tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kalau saudara bilang sudah gak kuat, saudara tidak belajar menggunakan Kristus dalam saudara. Bahkan di Filipi 4 ayat 13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Jangan pakai diri kita sendiri lagi. Kita bisa tanggung segala perkara karena Tuhan beri kekuatan pada kita. Ini ayat terakhir. Saya undang main musik. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Ya, Alkitab berkata, karena kuasa ilahinya, perhatikan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita apapun yang kita perlukan untuk bisa hidup saleh. Seperti apa? Sabar ketika dicurangin, tidak marah ketika ditipu, tidak menuntut balas ketika kita mengalami hal yang tidak baik. Alkitab bilang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, sudah anugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat selanjutnya, ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya, lihat, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa yang saya sampaikan semua tadi adalah kodrat ilahi. Kita nggak bisa menjalani jejak-jejak Kristus tanpa kodrat ilahi ini. Nah, Tuhan sudah memberi kepada kita itu, menganugerahkan kepada kita sesuatu yang besar dan berharga untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya ada kodrat ilahi yang sudah masuk dalam kita, sehingga kita bisa lihat luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Selanjutnya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, kita harus sungguh-sungguh dan kita harus berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kemudian kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ini harus ada sungguh-sungguh dan ada usaha kita untuk semua hal ini. Penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan. Terus, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Terus, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Lihat, kalau semua itu ada dengan limpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat
dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Terus ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Ayat terakhir. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Hak penuh. Hak penuh. Perhatikan. Hak penuh. Ketika hak saudara di dunia ini diambil. Ketika hak saudara di dunia ini saudara nggak gunakan. Alkitab bilang, di sana nanti kita akan dikaruniakan hak penuh. Kita nggak mengalami secara penuh hak dunia. Bahkan kita rela kehilangan hak kita di dunia ini. Kita akan menerima hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Banyak orang masuk surga, tapi dia tidak mengalami hak penuh di surga. Banyak orang masuk surga, tapi dia tidak mengalami upah dan mahkota di surga. Banyak orang masuk surga, tapi hanya sekedar masuk surga. Kenapa? Karena hidupnya tidak berubah. Karena imannya tidak bertumbuh. Masih mending Bapak Ibu Saudara kalau masuk surga. Karena bisa saja hal-hal itu akan membinasakan kita dan membuat kita murtad, mundur dari Tuhan. Mari kita berdoa.